Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Riri Ananda. Nah, di sini saya akan membahas tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Jadi, pada tanggal 10 Januari 1942, Jepang pertama kali mendarat di Indonesia di kota Takan. Selanjutnya menduduki Minahasa, Makassar, Balikpapan, Ambon, Pontianak, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Kemudian, pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Jawa Barat. Sejak adanya perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942, kekuasaan Belanda di Indonesia telah berakhir dan dimulailah kekuasaan Jepang di Indonesia. Kemudian di sini ada faktor-faktor utama kedatangan Jepang ke Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki tenaga manusia atau SDM manpower yang banyak sehingga dapat mendukung usaha Jepang. Yang kedua, Indonesia terdapat bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri Jepang. Kemudian yang ketiga, kepentingan migrasi. Maksudnya di sini karena Jepang memiliki wilayah yang sempit, sedangkan jumlah penduduknya banyak, maka dibutuhkan tempat bagi pemerataan penduduk. Kemudian yang keempat, ambisi Jepang untuk mewujudkan Hakko Ichiu, yaitu pembentukan imperium yang meliputi bagian besar dunia yang dipimpin Jepang. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, di sini Indonesia kaya hasil tambang sehingga menunjang untuk keperluan perang. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan, kemudian dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah sambutan rakyat Indonesia kepada Jepang. Kedatangan bangsa Jepang yang disebut sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Tapi nyatanya, bangsa Jepang malah menyebabkan penderitaan, penjajahan, penyiksaan yang semena-mena. Dan hal itulah yang dirasakan oleh bangsa Indonesia pada saat itu di bawah kekuasaan bangsa Jepang. Ketika saat itu, kedatangan Jepang sangat dirindukan oleh bangsa Indonesia, sehingga di mana-mana terdengar ucapan Banzai Banzai yang artinya itu selamat datang. Untuk menarik simpatik atau merayu rakyat Indonesia, pihak Jepang mulai melaksanakan beberapa propaganda. Misalnya, melalui siaran radio, dipropagandakan barang-barang buatan Jepang yang menarik dan murah harganya sehingga mudah bagi rakyat Indonesia untuk membelinya. Yang selanjutnya, di kota Tokyo, setiap kali radio itu diputar, maka diperdengarkan lagu Indonesia Raya. Di samping lagu Indonesia Raya juga diputar lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo. Kemudian bendera merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang yaitu Hinomaru. Selanjutnya, alasan Indonesia menyambut Jepang dengan sukacita. Yang pertama, dengan adanya slogan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Hal ini dibentuk pada tanggal 29 Maret tahun 1942. Tetapi perhimpunan ini hanya bertahan selama beberapa bulan karena kurang mendapat simpati dari masyarakat Indonesia. Yang kedua, tokoh-tokoh nasional seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir yang sebelumnya diasingkan Belanda akhirnya dibebaskan oleh Jepang. Yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia dalam urusan formal dan non-formal serta pelarangan penggunaan bahasa Belanda. Yang keempat, kepercayaan masyarakat Jawa terhadap ramalan Jayabaya. Jadi, ramalan Jayabaya telah lama hidup di tengah masyarakat Jawa. Mereka yakin pemerintah kolonial Belanda akan berakhir karena ramalan Jayabaya menyebutkan akan datang bangsa berkulit kuning dari utara, berperawakan tidak tinggi, pendek pun juga tidak. Mereka itu nanti akan menduduki tanah Jawa, tetapi hanya seusia tanaman jagung dan akan kembali ke negerinya sendiri. Sedangkan tanah Jawa akan kembali dikuasai anak negeri sendiri pula. Yang kelima, penduduk pribumi diangkat sebagai pegawai administrasi pemerintahan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu kesengsaraan rakyat akibat imperialis Belanda. 3. Pembentukan pemerintah militer Jepang pada pertengahan tahun 1942 timbul pemikiran agar penduduk di Indonesia dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan pemiliteran. Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia membentuk pemerintah militer. Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintah militer.
A. Tommy Sudan atau Pemerintah Militer Angkatan Darat Tentara ke-25 yang meliputi daerah Sumatera dan berpusat di Bukit Tinggi. B. Asamu Sudan atau Pemerintah Militer Angkatan Darat Tentara ke-16 meliputi Jawa dan Madura. Pusatnya di Jakarta. Kekuatan militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut Daini Nan Kenkatai. C. Pemerintah Militer Angkatan Laut Armada Selatan kedua meliputi daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, berpusat di kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan Pulau Jawa sebagai pusat pemerintah yang sangat penting waktu itu. Masih diberlakukan pemerintah sementara berdasarkan Osamu Seirei, undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16 berisi ketentuan sebagai berikut. A. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. B. Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, namun diharuskan memiliki kesetiaan terhadap tentara penduduk Jepang. C. Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang. Susunan pemerintahan militer Jepang di Indonesia pada masa tersebut terdiri dari A. Gunshi-rekan atau Panglima Tentara. B. Gunseikan, Kepala Pemerintahan Militer. C. Gunseibu, Koordinator Pemerintahan. Secara kultural, Jepang mulai menerapkan perubahan untuk mempertahankan kekuasaannya dan menghilangkan pengaruh Belanda. Aturan baru termasuk penggunaan kalender Jepang, pengibaran bendera Jepang atau Hinomaru, perayaan hari kelahiran Kaisar Hirohito, pemutaran lagu kebangsaan Jepang Kimigayo pada hari besar, dan pembagian waktu yang diatur oleh Jepang. Yang keempat ada pembentukan pemerintahan sipil Jepang. Selain membentuk pemerintahan militer, Jepang juga membentuk pemerintahan sipil ketika menduduki Indonesia pada tahun 1942. Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Pemerintahan Daerah dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang Aturan Pemerintahan Sudan Tokubetsushi. Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tersebut, Jepang membagi wilayah pemerintahan daerah menjadi beberapa tingkatan sebagai berikut. Yang pertama ada Shu atau Karesidenan, dipimpin oleh seorang Shucho. Yang kedua ada Si atau kota praja, dipimpin oleh seorang Shicho. Yang ketiga ada Ken atau kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kencho. Yang keempat ada Gun atau kawedanan atau distrik, dipimpin oleh seorang Guncho. Yang kelima ada Son atau kecamatan yang dipimpin oleh seorang Soncho. Yang keenam ada Ku, kelurahan atau desa, dipimpin oleh seorang Kuncho. Pemerintahan penduduk Jepang juga dapat membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi yang sangat penting sehingga menjadi daerah otonomi atau daerah swatantara. Daerah ini disebut juga Tokubetsushi atau kota istimewa yang posisi dan kewenangannya seperti Shu yang berada langsung di bawah pengawasan Gunseikan. Misalnya adalah kota Batavia sebagai Batavia Tokubetsushi, dipimpin oleh di bawah pimpinan Tokubetsushi Cho. Pembagian wilayah tersebut mencakup seluruh Pulau Jawa dan Madura terkecuali Kochi, Yogyakarta, dan Surakarta. Adapun Jepang membagi Pulau Jawa dan Madura menjadi 17 Shu. Dalam menjalankan pemerintahannya, Shochukan dibantu oleh Chokan Kanbo atau Majelis Permusyawaratan Shu. Setiap Chokan Kanbo memiliki 3 atau bagian, yaitu Naisebu bagian pemerintahan umum, Kaisebu bagian ekonomi, Keisatsebu bagian kepolisian.